Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Halo, saya Neza. Halo, saya Irha. Halo, saya Afifah. Halo, saya Agis. Halo, saya Claudia. Halo, saya Farel. Halo, saya Naswa. Halo, saya Sonya. Halo, saya Windy. Halo, saya Edwin. Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Diabetes mellitus, Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Pemeriksaan, Pengobatan, dan Pencegahan. Yang pertama, yuk kita cari tahu latar belakang dari materi ini. Diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan DM adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Penyakit ini timbul akibat gangguan produksi insulin atau respon tubuh terhadap insulin. Jika tidak ditangani, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius pada jantung, ginjal, saraf, hingga mata. Kasus diabetes meningkat pesat, bahkan Indonesia termasuk dalam 5 besar jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Secara etiologi, diabetes tipe 1 ini disebabkan oleh gangguan autoimun yang menghancurkan sel beta pankreas penghasil insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup seperti pola makan buruk, kurang olahraga, dan obesitas. Faktor genetik, gangguan hormon, dan penggunaan obat tertentu juga bisa menjadi pemicu. Dari sisi patofisiologi, pada diabetes tipe 1, tubuh tidak mampu memproduksi insulin sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Sedangkan pada tipe 2, tubuh masih memproduksi insulin namun tidak efektif digunakan oleh sel tubuh karena resistensi insulin. Kondisi hiperglikemia kronis ini dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan komplikasi serius. Nah, selanjutnya, apa sih gejala dan komplikasinya? Gejala utama diabetes mellitus adalah sering buang air kecil, rasa haus dan lapar berlebihan, serta penurunan berat badan tanpa sebab. Jika tidak terkontrol, diabetes bisa menyebabkan komplikasi mikrovaskular seperti retinopati, nefropati, dan neuropati, serta komplikasi makrovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Setelah mengetahui gejala, kita tetap harus melakukan pemeriksaan. Nah, untuk menegakkan diagnosis, dilakukan tes gula darah puasa, gula darah sewaktu, dan hemoglobin A1C. Pemeriksaan tambahan seperti tes toleransi glukosa oral dan fungsi ginjal juga penting, terutama untuk mendeteksi komplikasi sejak dini. Setelah melakukan pemeriksaan dan didiagnosis mengidap DM, kita dapat melakukan pengobatan. Pengobatan diabetes tipe 1 memerlukan insulin seumur hidup. Pada diabetes tipe 2 bisa digunakan kombinasi insulin dan obat oral seperti metformin. Pengobatan ini bertujuan menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah komplikasi. Tapi hal tersebut tidak perlu kita lakukan apabila kita dapat mencegahnya. Diabetes bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Mulailah dengan pola makan bergizi, aktivitas fisik rutin, manajemen stres, dan pemeriksaan gula darah secara berkala. Edukasi kesehatan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan, diabetes adalah penyakit yang serius, namun bisa dikendalikan dengan deteksi dini dan gaya hidup sehat. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Kami menyarankan untuk lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat, pemerintah dan tenaga kesehatan juga perlu meningkatkan edukasi dan layanan kesehatan preventif agar kasus diabetes dapat ditekan sejak dini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.